Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kembali lagi bersama saya Muhammad Farhan Nasrul. Pada video ke-9 ini kita akan membahas tentang teori stilistika. Yang pertama, pengertian teori stilistika. Stilistika adalah studi tentang cara pengarang dalam menggunakan sistem tanda sejalan dengan gagasan yang ingin disampaikan. Dari kompleksitas dan kekayaan unsur pembentukan karya sastra itu yang dijadikan sastra kajian hanya pada wujud penggunaan sistem tandanya. Yang kedua, aspek-aspek stilistika. 1. Gaya bunyi merupakan aspek yang memegang peran penting dalam penciptaan efek estetik. Yang kedua, diksi diartikan sebagai lilihan kata-kata yang dilakukan oleh pengarang dalam karyanya guna menciptakan efek makna tertentu. Dalam pemilihannya, para sastrawan berusaha agar kata-kata yang digunakan mengandung kepadatan dan intensitasnya, serta agar selaras dengan suasana komunikasi puitis lainnya. 3. Sintaksis ialah penggunaan suatu kalimat untuk memperoleh efek tertentu. Misalnya Inggris, gaya kalimat tanya, perintah, dan elips. Dalam sastra, pengarang memiliki kebebasan penuh dalam mengkreasikan bahasa guna mencapai efek tertentu. Adanya bentuk pertimbangan kebahasaan termasuk penyimpangan struktur kalimat merupakan hal yang wajar. Yang keempat, wacana adalah gaya wacana dengan manfaatan sarana retorika seperti repetisi, paralelisme, klimaks, antiklimaks, dan hiperbola, serta gaya wacana campur kode dan alih kode. Yang kelima, majas merupakan teknik untuk pengungkapan bahasa, penggayaan bahasa yang maknanya tidak menuju pada makna harfiah kata-kata yang mendukungnya, melainkan pada makna yang ditambahkan, makna yang tersirat. Majas terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu majas perfeksionis, hiperbola, metafora, asosiasi, eufemisme, litofas, paradoks, antitesis, ironi, sinisme, sarkasme, pleonasme, repetisi, retorika, paleisme. Yang keenam, idiom adalah kelompok kata yang mempunyai makna khas dan tidak sama dengan makna kata per kata. Yang ketujuh, citraan, yaitu kata atau serangkaian kata yang dapat membentuk gambaran mental atau dapat membangkitkan pengalaman tertentu. Pada video kali ini kita akan membedah puisi di balik senyuman karya Oppie Lestari dengan teori stilistika. Majas pada puisi di balik senyuman karya Oppie Lestari. Majas pertama yang terdapat pada puisi ini yaitu majas ironi. Adalah majas yang melalui kata-kata yang bertentangan dengan kata fakta atau kenyataan yang ada. Sekilas, kata-kata yang digunakan tampak seperti pujian tetapi menyelipkan sindiran. Terdapat pada bait, di depan mentari kau tersenyum manis, tapi kenyataannya tidak semanis senyumanmu itu. Di mana dapat dilihat terselip sindiran, mengatakan bahwa ia menyindir dengan mengatakan kalau di depan seseorang yang ia benci tersenyum seperti mentari, namun di dalam hatinya menyimpang. Kebencian yang begitu mendalam, kata sindiran yaitu tidak semanis senyumannya itu. Majas berikutnya yaitu majas sinisme adalah majas menyindir secara langsung. Meskipun tanpa memperlalu seperti pada majas ironi, gaya bahasa sinisme tidak dapat serta-merta dibuat kasar. Ada pada bait, kebisuan yang kau tampakkan tapi di hati menyimpan kata yang pahit, kata yang tak pantas untuk diungkapkan. Di sini sindiran terlihat halus dan juga terlihat jelas, mengatakan bahwa kebisuan atau sifatnya yang diam tetapi menyimpan kata-kata yang baik yang bila diucapkan tak pantas untuk bisa disebut kebencian. Kata sindiran bisa dilihat pada kata ini, menyimpan kata pahit. Lalu majas selanjutnya itu majas sarkasme, majas yang disampaikan secara langsung dan cenderung kasar. Bahkan sarkasme bisa terdengar seperti hujatan di posisi terdapat pada bait, di balik senyumanmu menyampaikan rasa kebencian. Bisa kita lihat di sini sindiran yang disampaikan sangat jelas dan tidak halus, di mana dia langsung menyatakan bahwa senyuman yang kau tunjukkan bukan senyuman ketulusan, tapi senyuman yang penuh dengan rasa kebencian. Majas berikutnya yang terakhir adalah majas paralelisme.
adalah majas yang ditunjukkan untuk pengulangan kata. Meskipun diulang-ulang, definisi kata tersebut tak sama antara satu dengan yang lainnya. Dalam puisi terdapat pada bait rasa tak suka, rasa tak ingin. Ungkapan kata rasa tak, namun kata selanjutnya tak sama dengan sebelumnya, di mana maksud untuk melakukan penegasan, di mana menyatakan kembali kalau dia benar-benar sudah benci melalui kata tak suka dan tak ingin. Sekian video ke-9 kita, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.